Bab ke-212, Indahnya Kesabaran. Semakin hari Zahrana bertambah kurus, tidak nafsu makan dan sering sakit kepala. Nason jadi ikutan tidak semangat kerja sebab terus memikirkan kondisi sang istri. Sayang, kamu mau makan apa? Beberapa hari ini kamu hanya makan sedikit loh. Bujuk Nason resah. Aku tidak mau, saat aku makan nasi rasanya mual. Jawab Zahrana. Kalau begitu ayo kita ke rumah sakit, jangan menolak lagi, aku tidak bisa tenang jika kamu terus begini. Balas Nason kekeh. Sungguh aku tidak apa-apa, ini sudah jam kerja, kamu sebaiknya berangkat kerja saja. Tolak Zahrana secara halus. Bagaimana aku bisa fokus kerja sedangkan kamu murung dan tidak mau makan begini? Sergah Nason mulai marah. Zahrana terdiam, tiba-tiba air mata mengalir tanpa tahu penyebabnya. Akan terapi saat suaminya menaikkan nada suaranya hatinya terasa sakit. Zahrana, aku tidak marah padamu. Tapi aku khawatir, kalau kamu terus begini kesehatan kamu bisa memburuk. Setelah Nason dengan sabarnya memeluk istrinya. Aku nggak suka disuntik, kau tahu jika aku takut jarum suntik. Rengek Zahrana. Iya, nanti setelah cek ke dokter minta obat saja. Aku pastikan kamu tidak akan disuntik. Bujuk Nason. Terkadang Nason menduga jika istrinya itu stres karena sangat menginginkan anak. Sempat dalam pikirannya ingin mengadopsi anak tetapi takutnya malah membuat Zahrana tersinggung. Nason memilih sabar sementara, jika nanti sudah ke dokter bisa meminta saran bagaimana baiknya. Nason merindukan istrinya yang lincah dan ceria, bercandaria dan bahkan Nason lebih memilih bertengkar daripada istrinya hanya murung saja. Sepanjang perjalanan Zahrana hanya diam, merenung dan tatapan matanya kosong. Sesampainya di rumah sakit Nason segera mengambil nomor antrian, untung berangkat pagi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengantri. Apa kamu haus? Tanya Nason. Iya, aku ingin teh hangat tapi dikasih kantong plastik dan sedotan. Jawab Zahrana. Tunggu sebentar ya, aku beli dulu. Jawab Nason merasa aneh juga. Kalau ada gorengan nggak apa-apa. Tahu isi tapi yang dalamnya sayuran gubis, wortel dan tauge. Aku nggak mau kalau tahu isi yang dalamnya mie. Tinggal Zahrana. Nason hanya melongo sambil mengangguk, permintaan istrinya memang kadang aneh-aneh. Tidak mau makan nasi tapi yang diinginkan cemilan yang belinya kadang susah mesti menyusuri jalanan. Tetapi karena cinta dengan istri, Nason iakan saja sekalipun dia sendiri kebingungan dalam mencarinya. Pernah beberapa hari yang lalu Zahrana meminta cenil, sejenis jajanan pasar yang terbuat dari tepung kanji. Nason merasa heran sebab istrinya dari keluarga sultan tapi masih bisa mengerti makanan seperti itu. Setelah dibelikan dengan susah payah, hanya dimakan sedikit saja. Makanya Nason selalu menanyakan istrinya mau makan apa sebab jika bukan yang diinginkan tidak akan mau makan. Sudah 20 menit Nason berkeliling, tetapi yang ada adalah tahu isi mie, bukan sayuran yang tadi disebutkan. Nason semakin resah, sebab jika tidak dibelikan setelah ini Zahrana sama sekali tidak mau makan. Akhirnya karena memang tidak ada, Nason membeli gorengan lain yang bermacam-macam siapa tahu ada yang diminati sang istri. Sesampainya di sana, Nason segera menyodorkan makanannya. Awalnya Zahrana senang, tetapi saat dibuka tahunya ternyata istrinya langsung ditaruh. Aku maunya yang sayuran, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Aku mau minum saja. Ucap Zahrana lembut. Meski tidak marah, tetapi Nason bisa melihat istrinya sangat kecewa. Tante Indria paling jago membuat cemilan ini, bagaimana setelah periksa kita ke sana? Tawar Nason. Aku tidak mau merepotkan. Sela Zahrana. Tidak, soalnya Om Yongki juga menyukainya dan mereka hampir membuatnya. Bujuk Nason. Tidak usah, perjalanan jauh nanti malah kamu kelelahan menyetirnya. Setelah ini aku mau tidur saja. Tolak Zahrana. Kalau Zahrana sudah bilang tidak mau, maka dipaksa bagaimanapun juga tetap tidak akan mau. Ya sudah, nanti aku yang buatkan saja. Aku bisa kok. Bujuk Nason.
Serius? Tanya Zahrana kaget. Iya, aku bisa. Jawab Nathan. Sebenarnya Nathan tidak bisa, tetapi dia nanti diam-diam ingin menelpon bundanya Ayunda untuk memberitahu caranya. Nathan sangat sedih jika perut istrinya sampai kosong. Tiba-tiba nomor antrian Zahrana dipanggil, dengan sigap Nathan menuntun istrinya. Aku bisa sendiri. Ucap Zahrana malu merasa seperti orang penyakitan. Beberapa hari kamu tidak makan dengan baik, kalau tiba-tiba pingsan bagaimana? Setelah Nathan tak mau tahu terus saja menggandeng istrinya. Saat melakukan pemeriksaan, Zahrana menyebutkan keluhan yang dialaminya. Nathan juga ikut menyebutkan karena ada beberapa yang Zahrana tidak sebutkan. Dokter segera melakukan pengecekan. Sebaiknya tes pack dulu, siapa tahu Nyonya Zahrana hamil muda. Saran dokter. Saya tidak mungkin hamil, sebab beberapa hari yang lalu masih menstruasi. Jawab Zahrana. Apa langsung di USG saja, soalnya ada beberapa ibu hamil muda mengalami pendarahan seperti bercak mens. Setelah dokter. Akhirnya Zahrana hanya bisa pasrah, sambil menunggu hasilnya. Setelah menanti, dokter mengabari sambil tersenyum. Selamat, Nyonya. Anda memang hamil muda. Memang ada beberapa ibu hamil muda yang mengalami pendarahan implantasi yang mirip darah menstruasi. Saya sarankan untuk masa kehamilan trimester pertama tidak berhubungan dengan suami dulu. Karena hormon prostaglandin yang terdapat pada sperma bisa menyebabkan kram pada rahim ibu. Boleh dilakukan saat Anda benar-benar sehat. Karena kondisi Nyonya Zahrana sangat lemah sekali, darah rendah dan juga stres. Zahrana dan Nathan sangat kaget, mereka langsung sujud syukur. Kemudian Nathan memeluk istrinya saking bahagianya. Ini resep obat dan vitaminnya, kalau dalam 2 hari masih lemas harus diinfus. Jangan sampai lupa telat minumnya ya, jika memang tidak bisa makan nasi bisa makan ubi, jagung, roti. Sedikit demi sedikit saja biar tidak muntah. Bujuk dokter. Tetapi sebelum pergi Nathan konsultasi banyak hal, dia ingin memastikan sebaik mungkin untuk istri dan anaknya. Karena badan Zahrana memang lemah dan betapa malunya ternyata karena Nathan yang terlalu berlebihan saat berhubungan badan. Setelah berpamitan dan mereka sampai di mobil, Nathan dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Maaf untuk apa? Tanya Zahrana kaget. Maaf, gara-gara nafsuku yang tidak kira-kira kamu jadi begini. Untuk sementara ini aku akan bersabar dulu, demi kamu dan anak kita. Ucap Nathan. Aku juga yang bersalah, karena aku sendiri sering memancing kamu. Tapi bagaimana ya, memang punya suami yang perkasa sangat menagihkan. Jadi jika kamu mau merasa bersalah, aku sendiri juga menikmatin ta. Jawab Zahrana. Nathan langsung bengek, tetapi hari ini benar-benar saat yang membahagiakan. Jadi ternyata Zahrana sudah hamil 4 minggu, gegara mengalami pendarahan sehingga mengira mens dan tidak pernah mau tes pack lagi. Tetapi Allah masih menjaga anak mereka, sehingga tidak menyebabkan hal yang serius. Hanya saja Zahrana sering kram yang menyakitkan apalagi Nathan saat melakukan hubungan badan terlalu bersemangat. Nathan langsung menepikan mobilnya saat melihat Markit. Sayang, kamu di sini saja. Aku mau membeli sayuran nanti aku yang akan masak untuk kamu. Bujuk Nathan. Iya, aku ngantuk sekali mau tidur. Jawab Zahrana patuh. Nathan tadi bertanya secara detail mengenai makanan sehat dan segala macam yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil, makanya Nathan tidak perlu bingung belanja apa yang dibutuhkan oleh istrinya.